Kajian ilmu Allah ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya, supaya tidak salah paham dan paham yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya di pengkajian ilmu Allah yang membahas, mengkaji yang tersirat dari yang tersurat. Dalam pembahasan kali ini, saya mencoba bermusyawarah, bermusyakarah, berbagi bersama penonton channel saya supaya kita benar-benar paham, sebenar-benarnya paham. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan ahli, saya orang biasa. Saya nggak bisa apa-apa dan saya nggak punya apa-apa. Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang berkehendak. Ya, kali ini tema saya adalah saksi yang disaksikan. Jadi, Allah itu sudah ada, tidak perlu diada-adakan lagi, tidak perlu dinyata-nyatakan lagi. Kutanya, Allah ini ada nggak? Kalau kau mau mengada-adakan lagi, buat apa? Orang makrifat kadang suka mengada-ngadakan Allah, suka menyata-nyatakan Allah, ya kan? Apakah Allah ini belum nyata? Kenapa mau dinyata-nyatakan lagi? Kenapa mau diada-adakan lagi? Ya, jadi atas dari makrifat ini ada yang namanya bab kajian, musyahadah. Ada lagi, ilmu ini bukan sampai makrifat saja. Makrifat ini tahap kenal mengenal, kenal dikenal, mengenali dikenali, tahu paham. Ya, persamaannya makrifat itu yaitu tadi. Jadi kalau habis makrifat ini belum bisa menyaksikan Allah. Kalau ilmu menyaksikan Allah itu musyahadah, saksi menyaksi, yang bersaksi, saksi yang disaksikan oleh yang menyaksikan. Bolehkah saksi itu dia mengaku dia saksi tapi tidak ada yang menyaksikan dia? Boleh nggak? Engkau saksi, engkau mengaku saksi, ya, kau mengakui diri kau saksi, tapi yang menyaksikan kau itu bersaksi itu nggak ada. Bisa nggak? Boleh nggak? Saksi palsu lah kau ini, ya kan? Yang menyaksikan juga boleh nggak? Yang menyaksikan itu mengatakan kau ini sudah bersaksi. Yang kau sendiri tak menyaksikan, yang menyaksikan kau itu. Boleh nggak? Bisa nggak? Lihat ya, dengar baik-baik ya. Bolehkah yang menyaksikan kau bersaksi bila dia tidak melihat engkau bersaksi, menyaksikan yang bersaksi itu? Kamu tidak melihat yang menyaksikan kamu itu bersaksi. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh nggak kau mengatakan kau ini sudah bersaksi? Apabila kau mengatakan diri kau bersaksi, mestilah disaksikan oleh yang menyaksikan kau bersaksi. Apabila yang menyaksikan diri engkau bersaksi tidak menyaksikan kau, maka kau belum dikatakan seorang saksi. Kamu nggak boleh dikatakan bersaksi karena yang menyaksikan kamu itu nggak ada, tidak ada.
Yang dikatakan saksi itu ada yang menyaksikan kamu itu bersaksi, baru kau dikatakan saksi. Kayak gitu bro. Ya, biar paham ini. Kalau nggak paham, saya ulang balik. Saksi yang benar itu, saksi yang dikatakan sebenar-benarnya saksi, apabila kamu saksi, aku saksikan kamu itu bersaksi, barulah kau itu disebut saksi. Kalau tak ada yang mengatakan kau saksi, tidak ada yang melihat kau bersaksi, kau katakan kau sendiri kau itu saksi, bolehkah kau mengatakan itu saksi? Yang menyaksikan kau itu tidak ada. Harus ada yang menyaksikan kau itu bersaksi, baru bisa kau dikatakan saksi. Mana boleh, mana bisa kau dikatakan saksi kalau yang menyaksikan tidak ada. Ini kadang dibalik-balik, dibilang orang berbalik-balik terus. Gak paham apa yang kukatakan. Yang dikatakan saksi itu dua yang bersaksikan satu, dua yang bersaksikan satu, sama-sama bersaksi, itu saksi menyaksi. Kalau yang dikatakan saksi itu mesti ada yang menyaksikan saksi itu bersaksi, barulah boleh dikatakan saksi. Kalau tidak ada yang menyaksikan dia bersaksi, yang mengatakan dia saksi itu siapa? Tidak ada yang bilang kau, ibarat kata kau saksi itu, terus siapa yang bilang? Buat apa jadinya? Yang mengakui kau itu tidak ada. Macam kau sembahyang, yang lihat kau itu sembahyang ada, yang menyaksikan kau sembahyang itu tidak ada. Kau bilang kau sembahyang. Kalau tidak ada yang melihat kau sembahyang, maknanya tak ada yang melihat kau sembahyang. Mesti ada lah yang melihat kau itu sembahyang. Nah, Allah ini kan sudah sedia adanya. Bila Allah sudah sedia adanya, untuk apa kita bercakap lagi? Ya Allah, aku mau sembahyang, dibilang. Kan dia udah sedia ada, tak pernah hilang. Kita ini selalu menyaksikan adanya Allah. Inilah fana. Senantiasa selalu menyaksikan Allah sampai hari akhir, sampai kiamat, barulah kamu dikatakan saksi yang benar, yang betul, tidak boleh ditinggal walau sesaat pun. Apabila satu masa saja, satu saat saja kau tak menyaksikan keadaan Allah, adanya Allah itu, putuslah. Putuslah kau sebagai saksi. Allah takkan bisa bersamamu. Jadi harus ada yang menyaksikan. Seperti itu. Nggak boleh dibilang sendiri, aku ini saksi, aku naik saksi sendiri. Mana bisa? Maknanya boleh nggak kita bilang sendiri, apa sendiri, mengakui sendiri, ya kan? Nggak bisa begitu, bro. Jadi Islamnya kita itu bukan kita. Islam itu dari perbuatan, perkataan, penglihatan, pendengaran, hati, pikiran, semua, kulu jasad, zahir, batin, mesti baik. Mengikuti hukum, mengikuti rukun yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat kita itu tablik, amanah, sidik, fatonah. Itulah sifat Islam. Kalau kamu tidak ada sifat macam Rasulullah, sifat Nabi,
Jangan kau katakan kau Islam. Itulah contoh. Nabi itulah contoh Islam. Nabi itu uswatun hasanah. Itu kalau kita tidak mencontoh Nabi, tidak ada Islam. Paham kau? Cara makan Nabi, cara berbicara Nabi, cara sembahyang Nabi, cara puasa Nabi, cara berkawan Nabi, cara mandi Nabi, semua apa saja yang dibuat Nabi, kita harus buat. Apa saja harus ikut Nabi. Bukan maknanya dulu Nabi pergi haji pakai onta terus kita pakai onta. Bukan begitu maknanya. Beda. Bukan seperti itu, bro. Hablum minan nas, hablum minallah. Sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah, mengajak orang kebaikan, bersalaman, silaturahmi, tolong menolong. Nabi kan mengajarkan seperti itu. Tidak mengkeji orang, tidak memfitnah, tidak ada sifat hasud, iri, dengki. Tidak ada. Begitulah Islam yang sebenarnya. Ini Islam. Wah, kau ini salah. Dibilang, kau nggak benar, nggak betul. Itu betul bagaimana? Aku aja yang betul katanya dibilang. Ya kan? Banyak kali orang-orang cakap kayak gitu. Semua ini orang benar kalau dia berbuat baik, tatanan hukum yang dilakukannya dengan benar, dengan baik. Harus mengikut hukum Islam. Islam inilah hukum yang sebaik-baiknya. Adat istiadat yang sebaik-baiknya itu Islam lah. Bukalah Al-Quran, bukalah hadis. Itu di situ ada semuanya. Harus baik, pasti baik. Islam itu tidak berbuat keji dan munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya kan? Masuklah semua. Kullu jasad udkhulu bisilmi kafah. Di tidur kita, mandi kita, memakai baju, apa semuanya. Lihatlah sebagaimana Nabi makan kurma, ya kan? Tapi jangan dicari-cari buruknya. Nabi nggak pakai telepon, ya kan? Bukan seperti itu mencontohnya. Kalau seperti ini, bercelarutlah. Jangan dicari jeleknya, ya. Dulu Nabi pergi haji pakai onta. Sekarang pergi haji mau pakai onta juga. Beda, bro. Sekarang makan pakai piring. Adat istiadat itu harusnya pakai hukum Islam. Buat yang baik, yang benar. Ya. Jadi ini gunanya musyawarah. Mana yang salah kita benarkan, mana yang lebih kita berbagi. Kan enak. Saya gak bilang kalian bodoh. Allah bagi rahmat hidayah kita semua ini untuk pintar, untuk pandai siapa yang lebih, berbagi. Mana yang kurang ditambahlah, mana yang salah betulkanlah, tunjuk pada kebenaran. Ini kadang orang yang udah salah disalahkan, bukan ditunjuk yang benar, bukan diajarkan yang benar. Kadang kalau kamu paham, kamu tahu, kasih tahu, sampaikan. Kayak gitu. Ini udah lihat orang bodoh, malah dibodoh-bodohin. Kau ini bodoh katanya, dibilang. Balik lagi ke makrifat ya. Makrifat ini banyak. Makrifat ini banyak. Yang bercelarut pun banyak.
Karena jarang berjumpa guru yang benar-benar paham sebenar-benarnya yang makrifat. Belajar makrifat ini kan kepada guru yang makrifat. Gurunya dulu yang makrifat. Bukan mengajar guru, bukan mengajar murid makrifat. Bagaimana seorang guru mau mengajar makrifat dia sendiri belum makrifat? Hah? Mau minta apa namanya kaya dengan orang miskin? Peribahasanya kan seperti itu. Dia susah, miskin. Mau nanya kita bagaimana caranya kaya? Gerak Allah itu yang baik. Surat An-Nisa ayat 79. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang baik itu hidayah daripada Allah. Bila yang jahat, yang keji dan mungkar datang daripada diri kamu sendiri. Bukan yang baik dan yang buruk datang daripada Allah. Bukan. Kadang ada orang bilang yang baik dan yang buruk datang daripada Allah. Gak boleh bro bercakap seperti itu, berkata seperti itu. Yang baik dibilang datang daripada Allah, yang buruk datang daripada Allah. Itulah gunanya setan, itulah gunanya iblis. Tempat perbuatan yang baik, tempat perbuatan yang tidak baik, tempat yang salah. Allah nggak ada berbuat seperti itu. Semua dilimpahkan yang tidak baik kepada Allah. Iblislah tempatnya, letaknya kesalahan itu. Kalau Allah dibilang katanya kasih yang buruk, sesuai nggak? Allah berbuat yang keji itu daripada Allah. Ya nggak boleh lah bro. Kita cari kesalahan makhluk. Kalau yang baik Allah yang buat. Terus kalau yang buruk, adakah Allah lain? Nggak boleh bro berkata begitu, bercakap seperti itu tidak boleh. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya kan? Dibilang Allah, kejahatan itu dibilang Allah yang kasih, Allah yang buat. Kesalahan dibilang datangnya daripada Allah. Kenapa kau bilang seperti itu bro? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya kan? Allah tidak pernah berbuat, Allah tidak pernah kasih kejahatan pada umatnya. Allah itu selalu kasih yang baik, tidak akan pernah kasih yang tidak baik. Kadang orang bilang baik dan buruk datangnya daripada Allah. Kau sudah sukujon sama Allah. Siapa yang menciptakan kau? Mana ada Allah kasih kejelekan pada kau? Kau hambanya. Surat An-Nisa ayat 79. Surat An-Nisa ayat 79. Itu mau taruh di mana? Buka surat An-Nisa bro. Kalau kau bilang datang baik dan buruknya datang daripada Allah, mau ditaruh di mana surat An-Nisa itu ayat 79? Buka, baca maknanya, bukan artinya, maknanya. Jangan pernah mengajarkan kepada orang yang baik datang daripada Allah, yang buruk pun datang daripada Allah. Jangan. Adakah yang buruk itu Allah lain yang buat? Mana ada kuasa yang lain? Mana ada Tuhan yang lain? Maknanya, dari sekian orang berbicara seperti itu, itu sudah merendahkan Allah, maknanya menjatuhkan Allah. Ilmu makrifat bagaimana kalau sudah menjatuhkan Allah, kalau sudah mencari kesalahan Allah? Tidak boleh kita mengatakan Allah itu zalim, yang buat yang buruk, yang tidak baik itu datang daripada Allah. Terus kalau bukan Allah yang buat, adakah Allah lain?
Bagaimana ini bro? Masuk akal nggak? Hah? Ya, supaya paham. Kayak gini. Kalau yang baik itu datang daripada Allah, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat, itu datangnya daripada Allah. Adapun yang tidak baik, adapun yang keji dan munkar, itu berpulang daripada diri kamu sendiri. Surat An-Nisa ayat 79 itu ada. Tapi kalau yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada Allah, adakah Allah lain? Hah? Kadang orang suka ngada-ngada. Yang saya bilang ini, yang saya bilang ini, yang baik datang daripada Allah, yang keji dan mungkar datang itu daripada diri kamu sendiri. Itu ada ayatnya, ada suratnya. Paham? Ya? Maknanya kalau dia bilang kalau kau yang buruk itu datang daripada Allah, terus kau berbuat jahat kepada orang, maknanya kan ada Allah lain di situ. Paham nggak? Saya berbicara seperti ini. Hah? Allah itu berkuasa atas apa saja, tapi Allah tidak berbuat yang tidak baik. Kalau yang tidak baik datang daripada diri kamu sendiri, ulah daripada diri kita sendiri. Itu pun bukan Allah yang memasukkan. Yang cabut nyawa pun bukan Allah. Allah nggak mau nyabut nyawa kita. Siapa yang cabut nyawa kita? Siapa? Kalau kau mau tahu, malaikat. Maknanya Allah tuh sayang, pengasih, penyayang. Paham kau? Apalagi yang buruk datang daripada Allah. Mana ada? Kau bilang seperti itu. Kita sendiri yang minta. Yang minta dimasukkan ke neraka. Karena apa? Kelakuan kita. Karena dosa yang kita buat. Surga itu tidak ada kalau kita tidak berbuat baik. Neraka pun tidak ada kalau kita tidak berbuat jahat. Paham kau? Tak akan masuk surga kalau kau tidak berbuat baik. Jadi surga itu kau yang buat, kau yang bina. Allah itu lihat mana-mana yang terbaik amalnya. Allah lihat, tahu mau dimasukkan kemana kau ini. Gak usah minta-minta masuk surga. Hah? Allah tak tahukah kita mau dimasukkan kemana? Allah tuh maha mengetahui. Allah maha melihat. Sebelum kau melakukan saja, sebelum kau berbuat, sebelum kau berbicara, Allah sudah tahu. Hah? Kalau kau berkata seperti itu, kau sudah menurunkan derajat Allah. Minta-minta masuk surga. Allah tak tahukah kau mau ditempatkan di mana? Seperti itu bro. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Di pengkajian ilmu Allah ini, saya bertujuan bermusyawarah, bermusyakarah, berbagi bersama. Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malu, lazana bi rasul